Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Coach Nevi, thank you banget tadi sudah menjelaskan lebih detail ya bagaimana kita ini sebagai employee harus berpikir, harus bertindak supaya kita bisa mengaccelerate karir kita juga di organisasi yang banyak berubah gitu ya. Oke, sekarang kita mungkin akan masuk ke sesi diskusi yang Coach Nevi dan Coach Cici kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, saya tuh punya kepikiran nih pertama. Mungkin nanti Coach Nevi bisa share juga bagaimana experience-nya. Kadang tuh saya kepikiran ya, di shifting paradigma ini kan suatu organisasi itu punya effort finansial yang lebih dibanding dengan sebelumnya. Ya sebagai contoh ya, dulu di perusahaan saya saat pandemi ini kita harus prepare laptop tuh untuk semua karyawan yang dimana sebelumnya menggunakan CPU kayak gitu ya. Yeah. Terus itu untuk mendukung supaya mereka bisa kerja di rumah. Terus yang kedua juga masing-masing employee dibuatkan satu akun online. Waktu itu kita menggunakan Microsoft Teams dan itu juga udah ada effort tersendiri juga tuh membayar license-nya tuh gitu. Belum lagi di area learning gitu ya. Di area learning yang sebelumnya kita bisa conduct itu lebih ekonomis mungkin ya bahasanya, karena dalam satu ruangan itu bisa memuat 15-20 orang kita bareng-bareng. Sementara ini harus ada per akun yang terregister ke dalam online learning tersebut. Ini itu sih yang ada di benak saya, tapi mungkin ada hal lain lagi yang Coach Nevi mungkin bisa kasih sharingnya ya terkait dengan effort finansial dari perusahaan ini. Sementara perusahaan itu dihadapkan pada selama pandemi ini kan jualan kita agak lemes gitu kan ya, mau dimotivasi gimana pun itu salesperson tetap aja gitu, marketnya juga lemes gitu. Jadi kadang-kadang saya waktu itu di HR juga berpikir, ya juga ya, kita mau kasih motivasi boost gimana ya, marketnya sendiri yang memang sedang lesu gitu. Itu sih ada gambaran seperti itu sih di saya. Boleh dong Coach Nevi kalau memang ada share-nya atau mungkin ada saat itu common practice seperti apa di perusahaannya, silahkan. Iya, oke. Kalau aku di tempat aku bekerja ya, kebetulan kan di perusahaan di healthcare nih, sama kayak Coach Veno tadi yang memang perlu ada infrastruktur ya, karena ternyata tidak semua karyawan, tidak semua departemen itu bekerjanya dengan laptop. Jadi pada saat awal pandemi kan memang perlu invest tuh, yang terutama untuk tim staff yang memang masih menggunakan PC sebelumnya. Tapi selain itu yang jauh-jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita ready nih, Coach Veno. Jadi mungkin aku share sekilas ya. Dulu kan kalau di tempat saya bekerja itu lebih banyak aktivitas campaign marketingnya itu face to face. Sudah lebih kayak hybrid sih sebenarnya, antara face to face dan virtual. Tapi kemudian karena pandemi kan harus virtual semua nih. Harus semuanya, mulai dari visitnya tim yang pergi ke lapangan, visit ke dokter secara virtual, meeting, engagement, webinar itu kalau dulu sebulan sekali jadi kayak seminggu bisa 2 kali tuh kita bikin webinar kedokteran gitu ya, itu sebagai contoh. Terus kemudian di situ tentunya yang tadi kita bahas di depan juga, bukan cuma acaranya yang berubah virtual, tapi juga people-nya ini siap belum gitu. Itulah butuh banget investment di people development-nya ya. Jadi yang pertama tentu dari perusahaan mengidentifikasi dulu nih, need apa yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi virtual. Itu hal yang apa ya, Coach Veno ya, buat sebagian besar karyawan itu tidak mudah ya. Misalnya yang biasa ke lapangan, ketemu langsung dengan dokter, terus dia saat ini harus arrange virtual call gitu. Itu nggak gampang tuh. Kadang tools-nya udah gampang banget tuh dapat dari global ya. Ternyata orangnya yang belum siap. Jadi itu kan harus diidentifikasi setiap departemen, tentu ada gap-gaps ya, apa yang dibutuhkan. Terus kemudian yang kedua dilakukanlah upskill tersebut ya, baik itu training, mentoring, baik oleh si internal learning development atau oleh luar. Nah, yang luar itu salah satunya waktu itu kalau di kantor aku mengundang Hijrah Coach untuk coaching certification kepada level manager waktu itu. Salah satunya saya mengenal Hijrah Coach ya dari situ tuh, dari awal dikenalkan oleh kantor. Terus kemudian setelah dilakukan training kan kemudian masing-masing tentu mengimplementasi dan nggak berhenti di situ aja sih Coach Veno, tetap harus di mentoring ya. Seperti misalnya kita udah menyiapkan aplikasi sebagai contoh approve email nih untuk follow up setiap webinar kita.
setiap tim sales mereka mengirimkan email tersebut gitu kepada customer-nya. Nah, itu kan juga harus dipantau ya, efektivitasnya seperti apa, KPI-nya apa. Nah, itu yang benar-benar membuat kita harus apa tadi, agile tadi ya, harus benar-benar KPI-nya kan pun berubah ya dari semua aktivitas, KPI-nya dari yang dulu face to face jadi online juga perlu kita rubah. Itu sih Coach Veno. Jadi lebih ke apa ya, mungkin biaya untuk melakukan aktivitas promosinya bisa berkurang justru karena dulu face to face meeting, sekarang virtual, tapi kan itu kita investasikan ke people-nya agar mereka siap menggunakan tools-nya tersebut. Jadi finance-nya lebih ke shifting ya. Lebih ke shifting. Oke, berarti Ya, nggak cuma kita bahasanya tadi ke people aja ya, so budget ya, alokasinya juga shifting juga ya, dari yang ya. sebelumnya mungkin besar di area promosi tertentu, dan ini begitu sudah dialokasikan ke people, ke infrastruktur untuk mendukung mereka bekerja, itu juga yang harus kita monitoring, dan itu juga harus kita lakukan mentoring secara rutin juga ya, sehingga apa yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan, apa budget alokasi yang sudah diberikan itu bisa digunakan dengan baik dan bisa maksimal oleh employee-nya ya, Coach Nevi. Siap, oke. Iya. Oke, terima kasih Coach Nevi. Nah, sekarang saya akan ke Coach Cici. Kadang saya kepikiran ya, shifting paradigma ini sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab ya? Apakah memang kita sebagai people, sebagai leader di fungsi tertentu, ataukah involvement dari manajemennya seperti apa nih dalam shifting paradigma gini? Oke, Coach Cici, monggo silahkan kalau misalnya ada Iya, hal yang bisa di-share. oke. Kalau shifting paradigma ini sebenarnya kan tarik-menarik ya, Coach Veno. Jadi antara interaksi individu, employee itu dengan organisasi. Nah, benang merahnya tuh sebenarnya harus ketemu di growth zone-nya. Nah, kalau di situ nggak ketemu, ya pasti ada konflik gitu, Coach Veno. Jadi kayak di Coach Nevi kan itu kayak private company, jadi kayaknya cepet banget ya. Begitu ada kondisi paradigma apa gitu langsung shifting. Nah, kalau di saya sebenarnya pakai proses tuh. Mulainya sih sebenarnya tuh kalau di tempat saya bekerja itu di 2016 tiba-tiba tuh penugasan kita ditarik semua, ditiadakan. Jadi kita harus benar-benar komersil. Nah, dari yang tadinya kita banyak aktivitasnya itu impor untuk stok di dalam negeri. Jadi karena outlet keluarnya ditarik penugasannya, ditiadakan, kita harus benar-benar masuk ke retail. Nah, di situ tuh people-nya nggak siap tuh, Coach Veno. Makanya tiba-tiba saya kan dari handle impor, tiba-tiba saya masuk ke retail, gap banget tuh. Nah, saya memutuskan waktu itu dari diri saya sendiri sebagai individu ya, employee, saya ada kemauan keras buat belajar. Jadi saya udah putuskan, saya mau sekolah deh buat menunjang pekerjaan saya karena saya nggak ngerti. Nah, di organisasi tempat saya bekerja juga shifting cepat, tapi juga berproses. Nah, konfliknya itu menurut saya ya, apabila ada dari si employee-nya tidak keinginan untuk berubahnya itu kurang ya. Kemudian di organisasi misalnya tuh budaya organisasinya buruk gitu. Seperti ada nggak kalau di birokrasi dibilang shifting itu harus cepat, harus agile, tapi ternyata pengambilan keputusannya masih birokrasi. Kemudian juga di masalah rotasi pegawai, penempatan masih like and dislike. Kemudian juga masih ada budaya seperti kita tuh di lingkungan kerja, si employee masih harus untuk merasa diterima di lingkungan, harus berpura-pura ke atasan atau ke teman kerja. Nah, itu adalah hal-hal yang menghambat shifting. Dan sebenarnya organisasi, baik organisasi dan individu tuh ya harus sama-sama. Untuk individunya harus berkemauan keras, untuk organisasinya harus membuka diri dan adaptif. Gitu, Coach Veno. Jadi bisa Oke. Jadi
jalan Betul, shiftingnya. betul. Gitu, Oke, Coach terima Veno. kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang saya bisa tangkap dari yang dijelaskan oleh Coach Cici, salah satu yang penting adalah mungkin dari pengambilan keputusan ya Coach ya, karena memang ada beberapa birokrasi yang dilakukan. Ya, mungkin birokrasi tersebut tetap harus dilakukan, tapi mungkin bisa dilakukan dengan cepat ya. Jadi pengambilan keputusan itu pun juga bisa tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, namun bisa lebih cepat dilakukan ya. Mungkin itu sih tadi yang saya bisa tangkap juga ya. Oke, terima kasih. Coaches, kita sudah ada di sesi akhir nih, nggak terasa ya. Kita sudah hampir 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 selesai nih sesi kita. Oke, boleh dong coaches bisa disampaikan ya takeaway message-nya, dan mungkin ini juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang melihat sesi kita ini. Oke, mungkin Coach Cici bisa disampaikan ada takeaway message di sesi kita kali ini. Kalau saya menggarisbawahi ini, ketika kita menemukan suatu paradigma di sekitar kita, di lingkungan kita, apakah itu di tempat kita bekerja atau lingkungan ya pokoknya di lingkungan kita ya kita harus cepat-cepat adaptif mengambil keputusan apa yang kita harus lakukan terhadap diri kita, terhadap tempat kita bekerja atau di komunitas kita gitu. Jadi ya seperti saya tadi ya saya memutuskan cepat untuk sekolah lagi, kemudian saya putuskan untuk mencoba hal baru gitu ya, ngambil sertifikasi, bahkan sekarang saya ambil kelas YouTube lah segala macam kayak gitu Coach Veno. Jadi kita harus memang cepat-cepat mengambil keputusan buat diri kita dan level up terus gitu. Seperti tadi ya disebutkan bahwa kita harus punya value proposition. Sementara kalau di organisasi, tadi pagi saya baru saja baca satu artikel. Nah, organisasi ini sekarang ke arah sini ya, ke masa sekarang ini, dia tuh malah harus lebih human gitu loh. Organisasi yang beruntung adalah organisasi yang lebih human. Artinya dia membantu si employee-nya ini untuk punya value preposition dengan membantu dari segi personality-nya kah, atau dari segi soft skill-nya gitu, Coach Veno. Oke. Terima kasih, Coach Cici. Sangat-sangat bisa dipraktekkan harusnya ya. Kalau misalnya tadi yang saya tangkap gue dari Coach Cici adalah kita sendiri yang harus coba adaptif sehingga kita bisa mencoba untuk level up skill kita dan mengikuti perubahan tersebut. Thank you, Coach Cici. Oke, Coach Nevi, boleh dong disampaikan takeaway message-nya? Oke, kalau dari saya tadi nyambung ke topik kita hari ini, jadi ketidakpastian ini kan terus berlanjut ya. Jadi kita memang harus men-upskill diri kita masing-masing. Tadi yang pertama bagaimana kita membuat personal value proposition yang kuat buat diri kita sendiri. Terus kemudian kita juga terus mencari gap apa sih yang menjadi kekurangan kita, terus kemudian itu kita isi ya, kita optimalkan, dan tentunya juga teruslah untuk meningkatkan professional network kita sehingga kita bisa lebih tajam, bisa lebih strategis lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan yang tadi saya sampaikan di depan Coach Veno bukan hanya sekedar bertahan, tapi bagaimana kita juga bisa mendeliver best performance kita. Kayaknya itu aja. Oke. Thank you, Coach Nevi. Nah, dari Coach Nevi yang bisa saya tangkap, jadi terutama mungkin yang kalau misalnya teman-teman pikir, aduh mesti mulai dari mana dulu ya, tuh coba tadi professional network-nya dikembangin dulu. Sekarang webinar banyak, WA group itu banyak yang kita bisa coba masuk. Nah, kita mungkin bisa surround environment kita dengan hal yang positif dulu ya, Coach Nevi ya. Jadi kita punya banyak insight dan akhirnya kita bisa tahu kita mau ngapain nih ya. Tuh. Oke, thank you banget. Ini sesi yang sangat menarik. Saya didampingi oleh 2 orang coaches yang memiliki expertise di bidangnya masing-masing dan sudah memberikan sharing-nya di sesi kali ini. So, terima kasih banyak Coach Cici, terima kasih banyak Coach Nevi atas sesinya kali ini. Dan juga bagi viewer yang melihat sesi kita, mungkin tetap kita bisa buka DM kalau misalnya memang ingin ada yang di-sharing atau disampaikan, dan mungkin
teman-teman ada yang expect kita menjelaskan atau sharing-sharing apa, silahkan. Misalnya memang ada topik-topik tertentu yang nanti akan kita bahas sesuai dengan keinginan dari teman-teman yang melihat sesi ini, kita coba akan buat, dan semoga ini kita bisa berikan sesuatu yang bermanfaat buat juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Coach Nevi, terima kasih banyak Coach Cici. Semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya dan tetap selalu sehat walaupun COVID kelihatannya udah mulai melandai ya, tapi tetap harus jaga prokes.